Dan saya mau tanyakan tips untuk kemudian mengembangkan channel Kakak Rijal. Kan Kakak Rijal tadi sharing juga bagaimana dia sempat down ketika itu karena mungkin sedikit viewersnya. Yang paling pertama saya mau sampaikan, saya sudah subscribe balik channel Kak. Makasih Kak. Jamal System, terima kasih, salam hormat. Kita berikan aplaus dulu buat Ketua HIPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu ini Cesi duduk aku dunia. Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salamnya belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya nang. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya bisa ada di Sinjai, terakhir menginjakan kaki di Kabupaten Bumi Penderita kita ini tahun 2018. Dan tadi juga senang sekali karena diajak di TPI Lapak makan ikan luar biasa. Akhirnya saya kemudian langsung memiliki semangat. Sebenarnya ini Sinjai punya ciri khas yang kuat, karena saya memiliki banyak teman waktu kuliah di Unhas, itu orang-orang Sinjai. Hanya dua hal yang paling saya kental dari anak-anak muda Sinjai: satu, memiliki semangat yang tinggi; dua, memiliki keberanian. Saya ingat sekali pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, mantap. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Tabe, kenalkan, nama saya Rijal Jamal, Makassar, Kolaka dan Bone saya berasal. Logat Bugis masih kental. Cita-cita ikhlas beramal karena berat menjadi orang yang terkenal. Tadi waktu masuk di Mirror Cafe ini banyak sekali yang tuduh muka aku ini mirip Ustaz Maulana, Duta, bahkan mirip Al. Yang berhayal mau dinikahi secara massal. Tapi karena saya tidak punya modal, mereka cuma berharap, Kak, yang penting akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Oke, itu perkenalan singkat saja Kakak. Iya, saya alhamdulillah mendapat kesempatan yang luar biasa ini. Ini keren sekali. Kalau saya sebenarnya lebih suka kalau talk show begini Kakak, dibanding di gedung besar yang ber-AC. Ya enak juga sih sebenarnya, tetapi ini lebih dekat rasanya Kakak, lebih dekat rasanya, sehingga menimbulkan semangat yang lebih luar biasa. Kita santai sekali di sini, dan saya pastikan bahwa kita semua yang ada di ruangan ini masuk dalam konten. Oleh karena itu saya berharap nanti kita banyak interaksi saja Kakak. Saya tidak akan banyak ceramah di sini. Saya cuma memberikan saja pengantar singkat saja sesuai dengan pengalaman dan ilmu ataupun pengetahuan yang sedikit yang saya miliki. Jadi kalau kita berbicara anak muda, sebenarnya sederhananya kenapa saya mau konsen ke anak muda, Pak Ketua. Historinya sederhana. Saya ini alumni Unhas Kakak. Saya alumni Unhas, jurusannya sastra Inggris. Ya, sastra itu hobi saya. Tapi isi kepala saya itu sosial politik. Sastra itu hobi. Jadi puisi, pantun, teater. Saya anak teater. Alhamdulillah memang dari SMP, SMA bakat saya banyak di kesenian. Masuk di Unhas saya tembak hubungan internasional, tapi tidak lulus. Yang lulus cuma sastra. Akhirnya saya jalanilah itu. Tetapi selama 4 semester saya di Unhas ambil sastra, saya selalu ikuti kegiatannya teman-teman sospol. Macam-macam lah. Ya toh, ikut kegiatan seminar lah, dialog macam-macam lah. Akhirnya kemudian lama-lama berselang, selesai di sastra ini saya dapat tawaran beasiswa untuk menjadi dosen. Beasiswa unggulan namanya dari Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rektor waktu itu Idrus Paturusi meminta saya untuk jangan tinggalkan Unhas. Tetaplah di Unhas karena kamu punya prestasi di bidang kesenian dan kebudayaan yang bagus. Di sisi lain punya pergaulan yang cukup banyaklah berinteraksi dengan internal maupun eksternal kampus. Akhirnya Kakak saya ambil itu beasiswa karena namanya kesan kita orang di kampung Pak Ketua. Cita-citanya orang tua itu Mona Lia ada kesan pakaian seragam, tak ada tulisan Linmas, ada logo Pemda di samping kanan, kira-kira begitu guys. Dan di papan nama itu ada Muhammad Rijal Jamal, baru ada NIP, nomor induk pegawai, kira-kira begitu.
Harapannya adalah menjadi ASN. Karena kenapa? Karena kita ini kesan dari keluarga menengah ke bawah. Berharap kalau kita jadi ASN, terangkatlah kita punya status sosial di masyarakat ini. Saya ikutilah itu demi memenuhi harapan orang tua. Apa yang terjadi? Kakak, ternyata saya dapat masalah besar. Selama kuliah, passion saya bukan lagi di sastra Inggris. Karena kenapa? Saya ikut lomba debat, lomba pidato, semua yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Kita tidak pernah juara. Yang juara teknik kedokteran, hukum, sospol, pertanian. Alina Malay. Kita tidak pernah juara. Kita selalu juara harapan. Nah, singkat cerita kakak, akhirnya saya mengundurkan diri. Dekan saya dari Sope bilang, you are very stupid student. Iko madongolada ko iko. Ini beasiswa diperebutkan dong. Kenapa tidak kulanjutkan Ki? Sudah ada nomor induk pegawai menanti. Logo Pemda dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Yang saya lakukan adalah bagaimana kemudian saya berusaha untuk mengambil resiko ini dengan konsekuensi yang begitu besar. Orang tua menangis, bahkan cenderung marah. Saya jelaskan baik-baik bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi paling tidak cek. Mungkin perlu dulu ini mic maka dikit ya. Dapat lagi tawaran beasiswa. Ini S2, yaitu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. PAMSAI. Jurusannya program pengembangan wilayah, konsentrasinya manajemen kepemudaan, terutama wilayah kepemimpinan, kreativitas, dan entrepreneur. Nah, saya kira itulah yang mendasari saya bahwa saya ini sudah diberikan biaya sama negara untuk sekolah. Dalam salah satu tugasnya adalah mengurusi atau memperhatikan anak muda. Kenapa perlu diperhatikan anak muda? Ketika saya tanya orang deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof, kebetulan deputinya dari Unhas. Prof, itu kan Kemenpora sudah kasih beasiswa UGM dengan jurusan konsentrasinya pertahanan negara. Sudah dikasih juga UI dengan program pengembangan sumber daya manusia. Ada juga salah satu kampus Islam negeri juga dikasih, Andalas juga dikasih. Tapi kenapa Unhas jurusannya yang dikasih manajemen kepemimpinan pemuda? Dan ada mata kuliah entrepreneurship, ada mata kuliah banyak hal yang berhubungan dengan bisnis. Deputi Kemenpora dengan lantang dan sederhana menjawab, Jal, orang Kemenpora itu sudah paham betul bagaimana selatan. Dia tahu betul bagaimana karakter orang Bugis Makassar. Kenapa diberikan beasiswa kepada Sumsel dalam hal ini Unhas dengan konsentrasi manajemen kepemimpinan pemuda? Karena DNA-nya orang Bugis Makassar adalah memimpin. DNA-nya orang Bugis Makassar adalah memimpin, suka memimpin orang, suka mengontrol, suka mengelola dan sebagainya. Dan itu didasari karena jiwa entrepreneurship-nya. Akhirnya saya bilang, oh saya paham ini. Dari 30 orang yang diberikan beasiswa, teman letiku kira-kira ini Pak Ketua yang hanya mampu konsentrasi pada bidang kemudaan, sisa kurang lebih 4-6 orang. Kira-kira yang sedang bicara ini salah satunya. Kenapa? Karena kami merasa punya tanggung jawab yang berat kepada anak muda ke depan. Studi mengatakan bahwa kalau kita lihat datanya nih kakak, sebelum saya bicara jauh tentang entrepreneurship, kalau kita lihat datanya kakak, indeks pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Selatan, ada yang tahu ranking berapa kita? Kita berada ranking 30 dari 34 provinsi. Sangat mengenaskan dan sangat miris sekali. Padahal di sini ada Ketua Hipmi Sinjai, ada saya, ada kakak-kakak yang lain, tapi mendongkrak indeks pembangunan pemuda di Sulsel itu setengah mati sekali. Kita berada pada urutan 30 dari 34 provinsi. Siapakah yang urutan pertama? Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa yang kedua? Provinsi Bali. Siapa yang ketiga? DKI Jakarta. Siapa selanjutnya? Bangka Belitung dan seterusnya. Bahkan kita dikalahkan oleh Sulawesi Barat. Kira-kira seperti itu kan. Kakak-kakak boleh cek di Google deh kalau saya berbohong. Datanya ada. Karena kita selalu upgrade. Ada beberapa indikator kenapa indeks pembangunan pemuda di Sulsel itu lemah. Salah satunya entrepreneurship-nya masih kurang Pak Ketua. Pendidikannya juga yang melanjutkan pendidikan sampai strata tinggi juga masih sangat rendah. Oleh karena itu tugas kita yang ada di Sinjai ini adalah bagaimana kemudian kita bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain untuk bisa memberikan
kontribusi nyata. Tidak usah jauh-jauh kepada bangsa dan negara, minimal kepada diri kita. Kalau kita tidak bisa bantu bangsa dan negara kita ini untuk mencukupkan 5% standar yang ada di Indonesia, paling tidak jangan kita susahin negara. Jangan bikin susah di Sinjai. Kalau tidak bisa kita bantu Bupati Sinjai, kita tidak bisa bantu DPRD Sinjai, paling tidak jangan kita susahi. Caranya apa? Kita mulai mengolah diri kita. Kita mulai memberdayakan potensi yang kita punya. Kak, saya tidak punya potensi. Gampang. Ada kakak ketua HIPMI, ada saya. Kita bisa bersinergi satu sama lain. Ya toh, saya banyak mengenal tokoh-tokoh anak muda yang ada di Sinjai. Misalnya Kakak Asmar yang punya usaha Markisa, yang saya kira punya banyak pengalaman dan jam terbang dari bagaimana memulai usaha dari nol dan sebagainya. Yang karena saya banyak berkecimpung dalam dunia media sosial, akhirnya tawaran begitu banyak. Sayangnya ketika tawaran banyak, kalau misalnya saya tidak memenuhi kompetensi atau tidak siap, sayang banget kakak. Oleh karena itu, ke depan tantangan yang dihadapi kita adalah itu menjadi manusia yang kreatif. Karena dengan menjadi manusia kreatif, tidak banyak orang kita susahi lagi. Kira-kira sederhananya begitu. Saya memulai YouTube kakak belum lama kakak. Saya awali tahun 2019, awal 2019. Saya ingat sekali itu adalah pas pertama debat kandidat Pilpres. Disitulah saya mulai bismillah bikin channel YouTube dan bikin kontennya tentang politik debat kandidat. Tidak ada yang nonton. Iya. Satu hari bertambah cuma 6 sampai 12 subscriber. Saya sudah bikin capek-capek, beli kamera, sewa lagi tim. Tidak ada yang nonton kasih man rasa gitu. Apa yang terjadi kakak? Saya bilang kita harus pilih semangatnya teman-teman entrepreneur ini. Pantang menyerah, bikin saja terus, konsisten saja terus. Konsisten banyak salah, alhamdulillah. Kira-kira awal tahun kemarin pas tanggal 1 datanglah itu silver play button di studio. Yang akhirnya kemudian kakak, ya tidak banyak, tidak seperti mungkin Pak Ketua HIPMI. Paling tidak saya belum bisa mempekerjakan banyak orang, tapi kurang lebih 10 orang lah. Kemudian saya punya tim, punya anggota, dan selalu saya punya semangat. Dan itu sementara jalan di tahun 2021. Saya bilang, kamu semua ini kreator, teman-teman, adik-adik yang ikut di saya. Tapi saya bilang, tidak maukah kalau saya sendiri yang naik? Saya perlu juga angkat kok. Karena kenapa? Pemimpin yang baik itu bukan karena banyak pengikutnya, tapi yang menciptakan pemimpin baru. Begitupun juga kreator. Konten kreator yang sejati adalah bukan yang banyak followersnya, bukan yang banyak like-nya, bukan yang banyak komen dan views-nya. Tapi konten kreator yang sejati adalah konten kreator yang bisa melahirkan konten kreator baru yang edukatif dan kreatif. Tugasnya Rijal Jamal itu untuk menghadirkan konten kreator yang edukatif dan kreatif yang bernilai ekonomi. Kakak, tidak zamannya lagi kita punya skill terus diorientasikan hanya hobi. Tidak zaman nih, Riolo Romai. Sekarang arahkan semua ke nilai ekonomi kreatif. Mungkin kalau kakak Dewan dia entrepreneur, saya mungkin kreatifpreneur. Kreatifpreneur itu kakak adalah orang yang berwirausaha, berbisnis melalui karyanya. Dari karyanya yang modal ide dan gagasan itu melahirkan uang, menghasilkan uang. Nah kira-kira lah itu sederhananya. Jadi saya tidak butuh di sumber daya alam. Yang saya butuhkan adalah sumber daya manusia yang kita kemudian latih skillnya menjadi kreatif. Dari kreativitas itu menghasilkan ekonomi. Inilah yang kita harapkan. Tadi kan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno datang ke Sinjai Barat nih. Datang ke Sinjai Barat. Apa yang dilirik? Tentu pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam pariwisata itu muncullah ekonomi kreatif. Bayangkan Ki, saya sebenarnya agak-agak malu dan agak-agak sedikit ada jengkelnya lah. Bayangkan Menteri Pariwisata kita pada datang ke Sulawesi Selatan, mengunjungi Maros, Makassar, Goa, Sinjai, dan mungkin selanjutnya mungkin ke Selayar kalau saya tidak salah. Putihnya, dirjen-dirjennya ada influencer yang saya kira mungkin kita semuanya sudah tahu, bernama Atta Halilintar. Pertanyaannya kemudian, kenapa daerah, kabupaten, kota tidak juga mewadahi seperti itu atau tidak punya metode seperti itu? Pak Bupati Sinjai bisa memanfaatkan konten kreator atau influencer lokal yang ada di Sinjai. Kalau mungkin belum terlalu banyak influencer, tugas tak itu uang untuk kemudian melatih mereka. Kalaupun kurang, ada Rijal Jamal yang siap membantu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu kakak. Kenapa saya banyak keliling daerah? Mohon maaf kakak, bukan untuk bermaksud riak, tetapi itulah kenyataannya. Kemarin saya diskusi banyak dengan Pak Dewan. Pak Dewan saya undang lagi di Luhut Timur ini oleh Pak Bupatinya langsung Pak Budiman.
diminta saya untuk kemudian datang ke sana. Saya bilang mohon maaf, itu terlalu jauh kasihan. Saya juga punya urusan dan tanggung jawab yang lain. Kira-kira kan sederhananya begitu kakak. Maksud saya adalah saya ingin sekali mencetak 100 konten kreator yang edukatif plus kreatif di Sulawesi Selatan. Saya datangi kakak dewanku yang ada 14 orang milenial di DPRD provinsi. Saya bilang tidak kasihan lihat media sosialnya di Sulsel, tidak kasihan lihat TikToknya anak-anak, tidak kasihan lihat di YouTube dan di Facebook dan di Instagram. Anak-anak kecil kemarin saya makan bakso di pinggir jalan, sembari menunggu nyanyiannya ditusuk oleh daimnya. Itu dia lagi nonton TikTok. Yang apa yang ada goyang-goyang Pak? Apa yang ada nonton goyang-goyang? Saya bilang mati, musik-musik yang begini. Oke lah, fine, entertain. Tetapi sekali lagi kakak, ada yang hilang dari karakter orang Bugis Makassar. Apa itu value, nilai inspirasinya yang kurang. Sedangkan sejarah kalau bicara, itu banyak sekali Sulsel melahirkan tokoh-tokoh yang penuh inspirasi. Dan sekarang tugasnya kita sebagai anak muda, jalur entrepreneurship melalui metode berwirausaha apapun itu kakak. Kalau saya lebih banyak ke jasa, mungkin teman-teman mungkin ke produk. Ini saya sudah mulai merambah ke produk, tapi bukan saya yang jalan. Yang jalan itu saya punya kru, saya punya anggota, saya punya tim. Karena di tim saya yang punya prinsip, satu kru, satu unit usaha. Tidak boleh tidak. Kau bisa mengedit, kau bisa mendesain, silahkan. Kau bisa pegang kamera, silahkan. It's very good job, nice, alright. Tetapi kau juga harus punya usaha. Apa kendalanya? Saya yang bantu. Kira-kira sederhananya begitu. Kalau agak-agak berat mah, saya telepon ketua HIP Sinjai, butuh bantuan, tolong. Kira-kira kan sederhananya begitu. Oleh karena itu kakak, ke depan memang yang paling kita butuhkan dan paling sederhana kita butuhkan adalah bersatunya para anak-anak muda saling baku bantu satu sama lain. Tadi di Bone kakak, saya ternyata mendapatkan tambahan 2S dari 3 falsafah orang Bugis Makassar. Seperti yang kita ketahui, pertama orang Bugis Makassar itu sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Di Bone tadi baru saya dapatkan, ternyata ada masalah besar yang mungkin juga di Sinjai ada itu. Apa itu? Kanda, bukan hanya sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih di sini. Apa yang selanjutnya? Di sini Kanda anak-anak mudanya si cucureng. Yang kedua si curigai. Itu ternyata masalah lengkap. Sama yang di Makassar, sama di Maros, sama di Pinrang. Kira-kira begitu kakak. Ada anak muda yang satu naik, tarik kakinya. Kira-kira begitu. Ada yang lagi mau berkembang, agak tahu sih roh. Kira-kira kan begitu. Saling baku ganggu satu sama lain. Ada yang mau naik, dinyinyir, dicibir dan sebagainya. Oke, itu adalah fenomena yang harus kita hadapi. Tapi caranya adalah untuk mengantisipasi hal itu, memang kita butuh literasi, kita butuh kekuatan. Saya bilang kalau kemudian saya mendapatkan kesempatan hadir di Sinjai, saya ucapkan banyak terima kasih kakak. Bukan pertemanan saya dengan kakak Ardi, Pak Dewan ini belum terlalu lama, tapi sudah lama kita saling baku monitor satu sama lain. Akhirnya kemudian jodohnya di tanggal 20 ya? 19 ya? Tanggal 19 Juni 2021 ini. Makanya ke depan kakak tidak ada jalan lain. Kita kalau tidak mengarah kepada entrepreneurship, kita akan menjadi cilaka demografi. Tidak ada bonus-bonusnya. Sekali lagi saya pernah agak risih tuh kakak Dewan. Saya bilang, wih kasihannya kodong anak-anak ke depan ini. Kenapa kemudian banyak anak-anak muda kita, anak-anak SMA kita, anak-anak mahasiswa kita, banyak yang kemudian apatis, banyak kemudian pesimis. Jangan pernah salahkan juga anak muda kodong. Saya kadang-kadang membela juga teman-teman anak-anak muda. Saya bilang, saya mau tanya, pemerintah, para tokoh-tokoh ini pernah tidak turun ke lapangan menawarkan harapan dan mimpi kepada mereka-mereka? Itu kan yang begitu jadi masalah. Pernahkah pemerintah kita turun menawarkan mimpi? Datang saja tawarkan mimpi kepada kita-kita ini. Kan kira-kira seperti itu. Jangan kau pernah mau rubah anak muda dengan anggaran, nggak bisa. Anak muda tuh nggak butuh anggaran, brother. Anak muda itu butuh uang, anak muda butuh perhatian. Dan saya kira harus kita mulai di Kabupaten Sinjai untuk mencetak itu. Kira-kira begitu sederhananya. Makanya selalu berapa kali saya sampaikan, kalau kita tidak mulai dari ekonomi, maka banyak orang yang akan mengobrak-abrik kita. Kan kira-kira begitu. Izin ini Pak Dewan merempet sedikit ke politik. Lihat nih bagaimana suasana politik kita kakak. Begitu kuat bermain yang namanya oligarki. Kenapa? Karena kita mungkin tidak memiliki kekuatan ataupun fondasi ekonomi yang mantap.
Nah sekarang kita tidak ada kata terlambat, masih ada ruang untuk itu. Masih ada ruang untuk itu. Saya itu berapa kali tawari jadi pengurus HIPMI kakak. Tapi saya bilang, bagus mungkin kalau ada yang lain. Karena memang saya tidak terlalu berjiwa entrepreneur. Saya lebih kepada bagaimana kemudian berharap terbaik. Jangan pernah berharap, tapi berharaplah yang different, yang berbeda. Kalau kau mau dianggap ada, maka buatlah sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatunya kau nggak buat berbeda, nggak bisa. Modal jiwa entrepreneur itu adalah cara untuk kemudian menggunakan framing, menggunakan mindset yang kreatif, membuat lebih berbeda. Kreatif kalau kita lihat di Google kan selalu itu mungkin tambah teman-teman di HIPMI juga, teman-teman di sini itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada juga yang tidak setuju dengan itu. Apapun metodenya terserah. Tapi kalau bagi saya ingin menyarankan kepada kita kakak-kakak semua, buat bikin sesuatu yang berbeda. Kak, bagaimana caranya kita mau bikin yang berbeda kan? Sederhana juga kakak. Kalau saya begini, karakter kita dipengaruhi teman bergaul tak? Dengan siapa kita bergaul, maka itu akan menjadi karakter tak, kira-kira begitu. Kalau saya bergaul dengan para politisi, kira-kira banyaklah pemahaman politik juga yang kita pahami, walaupun sedikit. Kalau kita bergaul dengan orang-orang kreatif, begitu pun juga. Moki contoh, Moki, lihat Moki Instagram, coba kita klik explore tak, apa yang muncul di situ. Maka kenapa yang muncul itu? Karena itu yang selalu kita cari. Apa yang muncul di beranda di FYP TikTok tak? Apa yang muncul di situ? Kalau kedo-kedo salah, goyang-goyang caleda itu yang muncul. Berarti itu memang yang kita cari. Kalau begitu, apa yang kita cari itu yang kita akan temukan. Ya kira-kira sederhananya begitu kakak. Makanya ini teman-teman yang berkumpul di Mirror Cafe ini sebenarnya sedang mencari frekuensi satu sama lain. Saya pun juga demikian. Saya itu Pak Dewan, Pak Ketua izin paling anti kalau ada acara-acara begini. Setelah acara ini sudah tidak ada sesuatu gerakan yang kita bikin. Hari ini kalau kita lihat anak-anak muda di Jakarta, saya kemarin baru-baru ke sana, itu luar biasa kakak. Mereka itu tidak butuh lagi semacam organisasi yang berfaksi-faksi, tidak butuh lagi. Mereka itu lebih keren rasa dirinya kalau bikin social movement, creative movement, entrepreneur movement. Mereka suka gerakan. Kenapa? Karena gerakan itu nyata, gerakan itu pasti. Dan itu semuanya bermuara pada gerakan yang bernilai ekonomi kreatif. Makanya kita berharap ke depan kakak. Dan saya yakin sekali, dan saya kakak insya Allah siap membantu kakak-kakak sekalian. Saya kalau berbicara tentang digital, pertama sederhana sekali. Kenapa kemudian saya tertarik untuk cemplung ke sana? Karena 5 tahun yang lalu saya sudah memprediksikan, keras sekali nanti luar biasa ini di media sosial. Akhirnya terbuktilah kira-kira 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Lihat nih beberapa politisi kakak. Kenapa banyak politisi kemudian juga bermain medsos? Kalau tidak berbahayanya di media sosial, tidak ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ya kan begitu. Mulai juga bermain medsos orang karena ada sesuatu nilai dan peluang yang sangat luar biasa di sana. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Saya sudah alhamdulillah punya pendapatan di YouTube. Tetapi tentu juga masih memiliki keterbatasan karena tujuan saya bikin YouTube bukan sekedar cari uang, tapi saya ingin melakukan passion saya semaksimal mungkin. Ada yang nonton, alhamdulillah. Tidak ada yang nonton, tidak ada masalah. Toh memang saya bikin bukan untuk mencari uang semata-mata, tetapi lebih kepada membagi. Kreativitas adalah solusi terbaik dari berbagai macam permasalahan. Kasih tahu misalnya kakak, apa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kreativitas? Coba kita sebutkan kakak. Saya kasih uang 100.000 yang bisa menjawab. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kreatif? Tidak ada kakak. Semua masalah pertanian, kelautan, sosial, politik, semua bisa diselesaikan kalau ada unsur kreativitas di dalamnya. Oleh karena itu kakak,
saya ingin sekali bersama dengan teman-teman milenial, anak muda di Sinjai, ayo deh sama-sama kita kerjasama kalau bareng untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa membantu sedapatnya diri kita bantu dulu, kemudian bisa kita bantu orang. Karena saya pernah dengar beberapa pengusaha pernah bilang cari uang sebanyak-banyaknya, karena kemudian kita agar lebih mudah membantu orang. Dengan begitu kemudian kita dapat meringankan penderitaan orang. Saya bilang oke, saya sepakat akhirnya dengan beberapa kalimat itu dari beberapa tokoh-tokoh pengusaha nasional. Yang kita harapkan memang ke depan adalah sinergi dan kolaborasi. Ingat teman-teman, kompetensi, koneksi dan kolaborasi itu adalah hal yang wajib, niscaya banget itu kita lakukan. Dan Sinjai perlu membuka. Silakan yang ada yang mau bertanya, teman-teman bebas. Coba teman, wah, anak digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar. Nama channel saya Fajar CT. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan hadiah untuk Kakak Rijal. Silakan dinikmati, Kak. Keren. Langsung saja pertanyaan saya, Kak. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan tadi Kakak Rijal. Kakak Rijal tadi mengatakan menjadi konten kreator sejak tahun 2019. Sedangkan saya ini mulai tahun 2017, tapi begitu-begitu saja. Yang saya mau tanyakan tips untuk kemudian mengembangkan channel Kakak Rijal. Kan Kakak Rijal tadi sharing juga bagaimana dia sempat down ketika itu karena mungkin sedikit viewersnya atau apanya. Mungkin sebagian besar juga konten kreator yang ada di Sinjai mengalami hal itu, Kak. Bahkan yang saya ketahui itu konten kreator yang ada di Sinjai yang paling terbanyak pun subscribernya sekarang mengalami mungkin agak jenuh karena kurangnya viewers. Mungkin tipsnya, Kak, itu saja mungkin dari saya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kakak Fajar CT. Yang paling pertama saya mau sampaikan, saya sudah subscribe balik channel Kak. Makasih, Kak. Yang pertama, tantangan menjadi seorang creator memang Kakak sebenarnya memang tidak ada ilmu pastinya, Kakak ya. Tergantung memang kita bagaimana membawanya. Yang kedua, bagaimana kemudian kita memilih marketnya. Saya terus terang Kakak, saya buat konten itu marketnya tidak Makassar, bahkan tidak Sulawesi Selatan. Market saya adalah semua yang paham bahasa Indonesia. Itu pun kemarin saya bikin film tahun 2019 itu pakai teks bahasa Inggris. Saya berharap ada orang luar yang tertarik begitu. Artinya apa, Kakak? Ketika kita ingin membuat sebuah ciptaan atau karya, kita tangkap dulu, kita ini bikin ikut-ikutan, kita ini bikin untuk cari uang, atau kita mau bikin untuk menginspirasi atau justru memberi informasi. Itu dulu, Kakak. Saya kemarin diskusi banyak dengan kawan Tuning Abu di Makassar apa segala macam. Kakak Tuning Abu memang marketnya adalah Makassar. Marketnya memang adalah Makassar. Makanya ya di situ terus. Saya ketika melihat itu, saya tidak boleh ambil Makassar karena pasti sudah ada penguasanya. Kita ambil marketnya Indonesia, nasional, tetapi kita lebih spesifik. Kan kira-kira begitu, Kakak. Anggaplah saya konten kreator masak-masak. Kira-kira begitu, masak-masak. Mungkin penontonku 5.000 jadi paling banyak, Kakak. Tetapi saya sudah bisa jamin bahwa ada beberapa penontonnya adalah punya perusahaan restoran, punya usaha yang ke depan nanti lihat channel YouTube saya lagi mau masak bagus, saya dipanggil untuk menjadi chef. Kira-kira kan sederhananya begitu, Kakak. Kenapa saya bikin konten yang kayak demikian, Kakak? Memang salah satu tujuannya adalah saya nanti dipanggil oleh kepala daerah, saya dipanggil ketua HIPMI, saya dipanggil oleh beberapa kepala desa. Tujuannya memang adalah mensinergikan. Jadi saya membuat konten, membuat multiplier efek. Ada efek konten setelah itu.
Karena begini kakak, kita di Makassar di Sulsel ini rasa-rasanya masih begitu sulit. Bukan berarti tidak bisa kakak ya, masih begitu sulit untuk betul-betul berharap dari AdSense. Berharap dari Google AdSense saja pendapatan tak. Karena AdSense itu adalah pihak ketiga kakak. Nah, kalau begitu, saya punya metode adalah, ini sebenarnya bagian internal, tetapi saya sampaikan supaya teman-teman juga jeli melihat. Saya harus menggunakan metode offline. Karena kalau tidak kakak, kreator itu nggak makan kodok. Bahkan mereka ada yang beli kamera investasi, nah jual kameranya Pak Ketua. Karena yang dia bikin tidak ada lagi ya efeknya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa kakak? Ya mendaftar, cari lowongan kerja dan sebagainya. Padahal sebenarnya salah satu metode mengurangi pengangguran ada salah satunya adalah ajak anak-anak muda itu sentuh ke ranah-ranah platform digital. Sebenarnya itu kakak, kayak kreator kakak. Contoh misalnya jamnya dia jauh-jauh, Raffi Ahmad, Rans Entertainment, ada yang tahu berapa videografernya kakak? 20. Yang satu hari 2 uploadan di channelnya, gitu kan ya? 20. Dan 20 ini pasti bukan orang kaleng-kaleng Pak. Dan 20 orang ini ada yang berkeluarga Pak. Akhirnya apa sudah menghidupi? Kan Raffi Ahmad itu 5 miliar per bulan Pak itu dari channel YouTube-nya kan. Ya kan begitu. Memang tujuannya memang untuk ke situ, cari profit. Dari hasil itu kemudian membentuk usaha-usaha lain. Sampai sekarang sudah punya klub bola. Kira-kira sederhananya begitu kan. Saya juga mempunyai niat yang sama, tetapi market dan metode yang berbeda. Karena kita mengawali dari Sulawesi Selatan dengan karakter orang Makassar dan Sulsel yang bagaimana lah kalau lihat kita punya konten. Jadi memang kuncinya kakak Fajar, saya riset dulu. Tadi kita bikin 2017, toh masih begitu-begitu saja. Saya berusaha bantu kakak. Di mana titik masalahnya? Yang penting tahan ki mental tadi kalau saya kritik-kritik ki. Siap. Iya, harus ki memang begitu kakak. Jelek di sini kakak. Cara bikin thumbnail tidak anu. Tidak mesti kakak. Yang penting sesuai karakter dan passion kakak. Kan kira-kira begitu kakak. Gitu? Saya tidak tahu ini kakak Ardi Pak Ketua menangkap brand dari apa yang saya branding. Itu saya tidak tahu apa yang dia tangkap. Tetapi apa yang dia tangkap itulah yang benar menurut dia. Yang saya tangkap kerja itu konten kreator kritik. Itu urusannya beliau. Iya, Karijal itu anak-anak muda. Karijal itu terlalu politik. Terserah. Itu adalah brand yang ditangkap oleh netizen dari branding yang kita lakukan. Yang banyak pilihan. Positioning, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan terbantu kakak. Siap. Terima kasih banyak. Cukup kakak Fajar, kali aja masih ada yang benar-benar. Siap. Dipahami. Capek-capek Anda. Siap. Bisa duduk ya, bisa dengan kopi bisa menyelesaikan masalah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nice people, saya Rizal Jamal, content creator, ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua saudara-saudaraku yang ada di yang menjadi YouTuber Senja yang tergabung dalam komunitas Bersin. Kita tahu bahwa teman-teman itu memiliki jiwa kreatif yang sangat luar biasa dan karya kita selalu dinantikan. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti. Sekali lagi buat teman-teman semua, saya ingin menyampaikan dari sebuah pantun. Sungguh enak kelapa muda, lebih enak makan pepaya. Kita akan dianggap ada kalau kita menghasilkan karya. Mantap, Bersin, Senjai. Kakak Rizal ke Senjai makan di TP8. Duduk santuy di Cafe Mirror. Saya datang karena tertarik ingin menyapa. Maka izinkan saya berbicara, perempuan bisa tuh di komentar. Pasti punya banyak teman di Kota Makassar yang bikin kontennya yang sudah cukup berhasil juga. Apa kiat-kiatnya untuk perempuan bisa membuat juga seperti itu?